Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Anggota kelompok kami ada 10 orang. Yang pertama Ike Nurfauzia, yang kedua Gita Karismae, yang ketiga Filza Hibatur, yang keempat Rizky Akbar, yang kelima Wulan Yunita, yang keenam Zaini Saenggit, yang ketujuh saya sendiri Zayan Isyam, yang kedelapan Satria, yang kesembilan Deviani Aktiviani, yang kesepuluh Eni Tri Inderwati. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama. Pengertian anggaran produksi. Anggaran memiliki arti suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode mendatang. Sedangkan produksi dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan atau menambahkan guna suatu barang ataupun jasa. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa anggaran produksi memiliki arti suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode mendatang, yang mencakup jenis, kuantitas, atau unit fungsi, dan penjadwalan operasi yang dilaksanakan. Kegunaan anggaran produksi. Anggaran produksi berguna untuk pedoman kerja, koordinasi kerja, dan pengendalian kerja divisi produksi. Semua level manajer di divisi produksi harus bekerja berdasarkan anggaran produksi. Di samping itu, anggaran produksi berguna untuk yang pertama, menunjang kegiatan penjualan, sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang terakhir, mengatur produksi agar biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya adalah tujuan anggaran produksi. Tujuannya adalah untuk yang pertama, mencapai tingkat keuntungan khusus, seperti berapa hasil yang diproduksi agar bisa diperoleh tingkat keuntungan dengan menggunakan persentase tertentu dari keuntungan setahun pada penjualan yang saat itu diinginkan. Kedua, agar bisa menguasai pasar tertentu, sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai pangsa pasar tertentu. Yang ketiga, agar perusahaan pabrik ini bisa bekerja pada tingkatan efisien tertentu. Dan yang terakhir, yaitu agar bisa mempertahankan dan juga mengusahakan supaya pekerjaan dan juga kesempatan kerja yang sudah tersedia bisa semakin berkembang lagi. Untuk unsur-unsur anggaran produksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan baku, di mana biaya ini digunakan untuk memperoleh bahan utama yang akan digunakan untuk mengolah produk. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung, di mana biaya ini akan diperlukan untuk membayar gaji karyawan bagian produksi. Yang ketiga, ada biaya overhead pabrik, di mana biaya ini akan digunakan sebagai pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan proses produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi, yaitu 1. Rencana penjualan yang sudah tercatat di dalam anggaran penjualan. 2. Kapasitas dan berbagai alat pabrik yang tersedia. 3. Tenaga kerja. Yang keempat adalah bahan baku. Dan yang kelima adalah modal kerja dalam menjalankan proses produksi. Faktor internal dalam pembuatan anggaran produksi. Dalam hal ini, faktor internal adalah berbagai faktor yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Berbagai faktor tersebut adalah penjualan tahun lalu, kebijakan perusahaan tentang harga jual, syarat pembayaran barang, pemilihan saluran penyaluran, tenaga kerja yang dimiliki, modal kerja, fasilitas milik perusahaan, dan juga kebijakan perusahaan itu sendiri.
Sedangkan beberapa faktor eksternal atau faktor luar perusahaan yang diantara lain adalah 1. Persaingan, 2. Tingkat pertumbuhan penduduk, 3. Tingkat penghasilan masyarakat, 4. Tingkat pendidikan masyarakat, 5. Tingkat penyebaran masyarakat, adat istiadat, agama, dan kebijakan masyarakat setempat, 7. Kebijakan pemerintah, yang terakhir yaitu keadaan perekonomian dalam dan luar negeri. Selanjutnya, ada metode penyusunan anggaran produksi. Dalam penyusunan anggaran produksi, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode produksi, yaitu yang pertama, metode produksi stabil. Adalah suatu metode di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu yang volume penjualannya lebih tinggi. Metode ini mengakibatkan volume persediaan menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Metode ini juga digunakan untuk perusahaan atau manajemen yang sangat memperhatikan kestabilan produksi. Metode yang kedua yaitu metode persediaan stabil. Adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu. Metode ini mengakibatkan volume produksi menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Metode yang terakhir yaitu metode kombinasi atau fleksibel, yaitu suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang berubah terus dari bulan ke bulan. Metode ini mengakibatkan volume persediaan dan volume produksi menjadi naik tidak stabil dari bulan ke bulan. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata maupun salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.